Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang senantiasa ada bersama kami, memberi pertolongan dan kekuatan. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua aliran dari hedonisme. Pertama adalah sirenaik, yang berfokus pada pencarian kenikmatan secara fisik dan kenikmatan yang tersedia saat ini. Tidak mempedulikan masa lalu dan juga tidak mempedulikan masa depan. Yang diutamakan adalah menikmati kesenangan dan kenikmatan yang tersedia pada saat ini. Yang kedua adalah hedonisme modern, di mana fokusnya cenderung pada pemenuhan keinginan material, kemewahan, dan pengalaman-pengalaman yang mengundang rasa bahagia. Dalam pencarian kenikmatan secara materi ataupun kepuasan secara fisik, pada dasarnya manusia tidak menemukan kenikmatan yang sejati. Lady Gaga pernah menyatakan bahwa dia mengalami depresi, dan ini menunjukkan bahwa uang, popularitas, kenikmatan dunia tidak dapat memberikan ketenangan jiwa. Kalau kita ingin mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya rasanya kenikmatan dunia, dan bagaimana hal itu bermakna dalam hidup kita, orang yang paling cocok untuk kita tanyai adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang kaya, sangat kaya, dan dia menikmati banyak hal selama hidupnya. Tapi dalam kenikmatan yang dia rasakan dan alami, dia katakan bahwa semuanya itu sia-sia. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-2 ini tertulis, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Raja Salomo sebagai penulis kitab ini sedang menguji pandangannya, paradigmanya terhadap kesenangan, kenikmatan, dan kegirangan. Dan kita tidak perlu lagi mengujinya, saudara. Hasil uji dari Salomo telah membawa kepada kesimpulan bahwa kenikmatan dunia, kesenangan, itu adalah sia-sia. Kesenangan dunia ini bersifat sementara, tidak abadi, tidak permanen, tidak meninggalkan nilai yang langgeng dalam hidup kita. Kita tidak dapat menemukan makna hidup, arti hidup dari kesenangan dunia. Mungkin kita bisa puas secara sementara, tapi setelahnya kita akan mengalami kekosongan di dalam hati. Raja Salomo tidak melarang kita untuk tertawa. Bukan itu maksudnya dalam ayat ini. Tapi apa yang dia maksudkan adalah bahwa kegirangan, kegembiraan dunia sekali lagi tidak memberikan makna hidup, tidak membuat kita mengalami kepuasan sejati, dan tidak membuat kita memahami akan tujuan dari kehidupan yang terpenting. Semua upaya, semua usaha kita yang berfokus pada kenikmatan fisik, kesenangan panca indera kita, pada akhirnya hanya akan membawa kepada kekecewaan dan rasa hampa. Kenapa, saudara?
Karena kenikmatan itu sendiri tidak dapat mengatasi realitas dan kebutuhan hidup kita yang paling hakiki. Hanya dengan takut akan Allah, menuruti perintahnya, itulah yang memberikan kenikmatan sejati. Karena ada nilai dan makna, tujuan kekal di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang mengejar-ngejar kenikmatan dunia, berhentilah. Carilah Tuhan, karena di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kenikmatan sejati. Ada kepuasan jiwa, kepuasan rohani, ada ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari apa yang dinyatakan oleh Raja Salomo dengan hikmat yang Tuhan berikan, bahwa ketika dia menguji kenikmatan, dia mendapati bahwa semua kenikmatan dunia itu sia-sia belaka. Tapi ketika kami mencari Tuhan, kami hidup di dalam Engkau, mengasihi-Mu, disitulah kami menemukan arti hidup kami yang sejati. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak salah jalan, kami tidak berusaha mengejar kesenangan dunia ini, tapi fokus kami terarah kepadamu. Kami berfokus pada nilai-nilai yang kekal, mencari Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sedang dalam pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, yang sedang dalam masalah bisnis, usaha, biarlah Tuhan menolong dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu jalan keluar bagi setiap kami. Yang sedang putus asa, berduka, kecewa, patah semangat, lawatlah ya Tuhan dan berikan semangat baru, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.